Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardika Putra Wardana, absen 19 dari kelas 12/10. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai mutasi gen. Mutasi adalah perubahan genetika yang terjadi pada makhluk hidup dan disebabkan oleh berbagai peristiwa. Dapat banyak macam-macam mutasi. Ada yang berdasarkan letak sel, ada yang berdasarkan penyebabnya, dan ada yang berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama, yang berdasarkan letak sel, terdapat mutasi somatik dan gametik. Untuk mutasi somatik, mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, dan lain-lain. Apabila mutasi somatik terjadi pada sel yang sedang aktif membelah seperti dalam embrio, dapat mengakibatkan keabnormalan ketika lahir. Sebaliknya, jika mutasi terjadi pada sel dewasa, misalnya epitel, akibat keabnormalannya makin kecil dan dapat ditolerir. Contoh mutasi somatik pada orang dewasa adalah karsinoma atau kanker kulit. Mutasi somatik tidak diwariskan kepada generasi berikutnya atau ke keturunannya. Selanjutnya, untuk mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Perubahan genetik yang begitu besar pada sel gamet dapat mengakibatkan sel gamet mati. Namun, apabila perubahan genetik tidak terlalu besar, sel gamet tetap dapat melakukan pembuahan, tapi perubahan genetik akan turun ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, mutasi gametik dapat diwariskan ke keturunannya. Selanjutnya, untuk yang berdasarkan penyebab terdapat dua jenis, yaitu mutasi alami atau spontan dan mutasi induksi atau buatan. Mutasi alami atau spontan adalah mutasi yang terjadi dengan sendirinya di alam. Berbagai penyebab seperti radiasi UV, radioaktif alam, dan lain-lain. Mutasi ini mengakibatkan kelainan atau penyakit terhadap individu penderitanya. Dan mutasi ini terjadi secara kebetulan dan lambat, tetapi pasti. Untuk mutasi induksi atau buatan adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi jenis ini dilakukan menggunakan mutagen fisika dan mutagen kimiawi. Untuk mutagen fisika dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, dan lain-lain. Sedangkan untuk mutagen kimiawi, contohnya kolkisin, asam nitrat, gas metana, dan senyawa alkil. Selanjutnya, untuk mutasi yang berdasarkan tempat terjadinya dapat dua, yaitu mutasi pada gen dan mutasi kromosom. Untuk yang mutasi gen, yang pertama terdapat delesi dan inersi yang termasuk ke dalam mutasi pergeseran kerangka atau frame shift mutation. Delesi adalah pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen, sedangkan inersi adalah penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Selanjutnya, untuk yang substitusi atau penggantian basa nitrogen, artinya adalah sesuai namanya, yaitu penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dalam pasangan nukleotida lain. Terdapat dua macam substitusi, yaitu transisi, di mana akan terjadi apabila substitusi antara golongan yang sama, contohnya itu purin adenin dengan purin guanin. Dan macam kedua yaitu transversi, yang terjadi apabila substitusi antara golongan yang berbeda, yaitu contohnya adalah purin adenin dan pirimidin timin. Terdapat tiga jenis substitusi basa nitrogen. Yang pertama itu silent mutation atau mutasi diam, yaitu di mana substitusi basa nitrogen dapat merubah susunan kodon, akan tetapi tidak mengakibatkan perubahan asam amino yang dikode. Hal tersebut terjadi karena satu macam asam amino dapat dikodekan oleh beberapa kodon. Untuk yang kedua, yaitu missense mutation atau mutasi salah arti, yaitu substitusi basa nitrogen yang terjadi dan mengakibatkan perubahan asam amino tunggal di dalam daerah penting suatu protein. Bawahnya adalah pada sisi aktif suatu enzim.
Untuk yang ketiga, nonsense mutation, mutasi tanpa arti, yaitu mitosis basa nitrogen yang mengakibatkan perubahan yang mengubah kodon asam amino menjadi kodon stop. Selanjutnya, untuk mutasi kromosom. Mutasi kromosom atau aberasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, yang karena perubahan struktur kromosom, dan yang kedua karena perubahan jumlah kromosom. Untuk yang pertama, dapat beberapa mekanisme seperti delesi dan duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Yang pertama, delesi dan duplikasi. Delesi terjadi karena kromosom patah dan kehilangan sebagian gen. Dan untuk duplikasi terjadi akibat penambahan sebagian gen dari kromosom homolog. Dan untuk delesi, berdasarkan tempat terjadinya patah pada kromosom dapat dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu delesi terminal, yaitu delesi yang terjadi akibat kromosom patah di dekat ujung yang mengakibatkan telomer hilang, dan delesi interkalar, yaitu delesi akibat kromosom patah di bagian tengah sehingga mengakibatkan bagian tengah dari kromosom terlepas. Untuk yang kedua, inversi. Inversi adalah peristiwa patahnya kromosom di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Untuk yang parasentris adalah inversi yang terjadi karena dua bagian yang patah terletak pada satu lengan kromosom. Sedangkan untuk inversi perisentris adalah inversi yang terjadi karena dua bagian yang patah terletak pada lengan yang berlainan dan sentromer terletak di antara dua patahan. Untuk yang ketiga, translokasi adalah peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya, sehingga terbentuk kromosom baru. Dan yang terakhir, untuk katenasi adalah yang terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Selanjutnya, untuk yang jenis kedua yaitu karena perubahan jumlah kromosom, dapat dibedakan jadi aneuploid dan euploid. Mutasi pastinya dapat memberikan dampak seperti yang terkena, mau itu dampak negatif ataupun dampak positif. Untuk dampak negatif, yang pertama kelainan akibat mutasi gen, contohnya itu adalah anemia sel sabit, lalu ada kelainan akibat mutasi kromosom yang contohnya itu ada sindrom Down, sindrom Turner, dan sindrom Edwards. Yang tiga, adanya kelainan di tumbuhan akibat mutasi. Itu adalah contohnya itu terjadinya pembentukan buah tanpa biji. Dan mutasi juga memberikan dampak positif, contohnya itu poliploidi pada tanaman, dapat menghasilkan buah yang besar, tidak berbiji, produktivitas tinggi, dan nilai jual tinggi, dan yang hasilnya menghasilkan produk yang unggul. Sekian penjelasan mutasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.